Tak pernah kusangka, nama baik yang kubangun bertahun-tahun sebagai bos kacang paling disegani di pasar induk, justru mulai retak oleh suara karung goni yang diseret terlalu pelan setiap subuh. Bukan oleh saingan dagang, bukan oleh harga pasar yang jatuh, melainkan oleh rutinitas sederhana yang selama ini kuanggap remeh. Bongkar muat kacang tanah di gudang panenku sendiri. Namaku Ningsih, 44 tahun, janda, pemilik gudang kacang tanah dan kacang kupas yang berdiri di pinggir pasar induk, tempat kuli angkut, pedagang besar dan tengkulak berlalu lalang sejak dini hari. Di dunia ini, orang mengenalku sebagai perempuan keras, bukan karena aku suka marah, melainkan karena aku tak memberi celah untuk diremehkan. Aku menentukan harga, aku memutuskan siapa yang boleh ambil barang. Aku tahu kapan menutup gudang dan kapan membuka. Sejak suamiku meninggal 7 tahun lalu, hidupku hanya berisi timbangan, karung, dan hitung-hitungan untung rugi. Tidak ada ruang untuk rindu, tidak ada waktu untuk lemah. Pasar tidak menyukai orang yang rapuh, terlebih perempuan. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, aku sudah ada di gudang, memeriksa kualitas kacang, mengukur kadar air, menghitung stok, mandor biasa melapor, kuli angkut bekerja cepat, dan tengkulak antre di depan lapak. Sampai suatu pagi, rutinitas itu terganggu. Seret. Suara karung goni diseret pelan di lantai semen. Aku menoleh refleks. Biasanya kuli menyeret karung dengan kasar, terburu-buru, seolah ingin cepat selesai. Tapi suara pagi itu berbeda. Terlalu pelan, terlalu hati-hati. Aku melangkah ke dalam gudang, dan di sanalah aku pertama kali melihat Damar. Ia berdiri membungkuk sedikit, memindahkan karung satu persatu. Badannya tegap, tidak besar tapi kuat. Kaosnya sederhana, tangannya kapalan, tanda orang lapangan. Wajahnya biasa saja, bukan tipe yang langsung menarik perhatian. Tapi caranya bekerja, rapi, tenang, tidak berisik. "Pagi, Bu," katanya sopan saat melihatku. Aku mengangguk singkat. "Taruh di situ, jangan dicampur yang basah." "Iya, Bu," jawabnya tanpa banyak kata. Ia menuruti instruksi dengan cekatan, tidak menawar, tidak mengeluh, tidak mencoba menarik simpati seperti tengkulak lain. Saat menyerahkan nota, jarinya tak sengaja menyentuh jemariku. Sentuhan singkat, seharusnya tak berarti apa-apa, tapi dadaku berdegup. Aku cepat menarik tangan pura-pura memeriksa angka. "Kamu baru?" tanyaku dingin. "Baru pegang jalur sini, Bu," jawabnya. "Nama saya Damar." Aku mengangguk. "Harga ikut yang sudah ditetapkan." "Iya, Bu, saya tahu." Tidak ada perdebatan, tidak ada rayuan. Ia mengangkat karung terakhir, lalu pergi. Seharusnya selesai di situ. Namun setelah ia pergi, aku masih berdiri di gudang, menatap tumpukan karung yang tersusun rapi. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, ada rasa tidak nyaman yang menyusup pelan. Bukan karena curiga, melainkan karena terusik. Hari itu berjalan seperti biasa. Kuli mengeluh. Mandor laporan, tengkulak lain mencoba menawar harga. Aku tetap Bu Ningsih yang sama, tegas. Dingin, tidak mudah dibaca. Tapi pikiranku beberapa kali kembali ke gudang. Ke suara karung yang diseret terlalu pelan. Keesokan paginya, aku datang lebih awal. Bukan karena stok. Bukan karena laporan. Aku berdiri di dekat timbangan, menunggu sesuatu yang bahkan tak berani kuakui. Dan benar saja, Damar datang lagi. Ia tiba tepat waktu. Tidak lebih cepat, tidak terlambat. Mengangguk sopan, langsung bekerja. Karung-karung dipindahkan dengan rapi. Tidak ada suara keras, tidak ada gerakan sia-sia. Seret. Suara itu kembali terdengar. Dan jantungku kembali bereaksi. Aku kesal pada diriku sendiri. Apa istimewanya tengkulak baru? Aku mendekat. "Kadar airnya cek dulu," kataku. Ia langsung membuka karung, mengambil sampel, dan menyerahkannya. "Ini, Bu." Aku menimbang. "Masih aman." "Iya," katanya singkat. Ia hendak pergi, lalu berhenti sebentar. "Kalau ada yang kurang, bilang saja, Bu." Nada suaranya datar. Jujur, tidak menjilat. Aku menatapnya sekilas. "Kerja yang benar." "Iya, Bu."
jawabnya lalu pergi. Sejak hari itu, rutinitas berubah pelan-pelan. Aku mulai hafal jam kedatangannya. Aku mulai turun langsung ke gudang. Bukan menyuruh mandor. Aku mulai memastikan karung tertentu hanya dibuka saat ia datang. Semuanya tampak profesional. Semuanya bisa kuberi alasan. Namun ada sesuatu di dalam diriku yang bergerak diam-diam. Suatu pagi, hujan turun sejak dini hari. Pasar becek. Kuli angkut menggerutu. Bongkar muat melambat. Damar datang dengan jaket tipis yang sudah basah. Rambutnya menempel di dahi. Ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Kehujanan? Tanyaku refleks. Ia menoleh. Iya bu, sedikit. Kalimat berikutnya keluar tanpa rencana. Kalau hujan begini, tunggu reda dulu. Aku langsung menyesalinya, tapi sudah terlambat. Damar menatapku sejenak, seolah memastikan aku serius. Kalau Bu Ningsih nggak keberatan, aku membuka pintu gudang lebih lebar tanpa menjawab. Kami berdiri di dalam. Hujan menghantam atap seng. Suaranya bising, menutup obrolan pasar di luar. Gudang yang biasanya riuh mendadak terasa sunyi. Aku mengambilkan air minum. Tanganku sedikit gemetar saat menyerahkannya. "Terima kasih, Bu," katanya. Kami berdiri berhadapan. Terlalu dekat untuk sekadar urusan dagang. Terlalu jauh untuk disebut apapun. "Jarang bos mau turun langsung," katanya pelan. "Aku nggak suka hal yang setengah-setengah," jawabku singkat. Ia tersenyum kecil. Pantesan gudangnya rapi. Pujian sederhana, tapi hangatnya terasa aneh. Hujan belum juga reda, waktu terasa melambat. "Aku nggak mau ganggu," katanya. "Kamu nggak ganggu," jawabku terlalu cepat. Sunyi kembali turun. Dan di dalam sunyi itu, aku merasakan sesuatu yang lama kukubur. Diperhatikan tanpa pamrih. Aku teringat diriku yang dulu. Perempuan yang belum terbiasa sendirian. Perempuan yang belum menjadikan pasar sebagai rumah dan perisai. "Aku sudah lama di lapangan," kata Damar tiba-tiba. "Capek itu biasa, tapi sepi kadang lebih berat." Kalimat itu mengetuk pintu yang selama ini kutahan rapat. Aku menarik napas panjang. Aku juga. Dua kata itu keluar begitu saja. Tanpa rencana, tanpa pertahanan. Tak lama kemudian, hujan mereda. Damar mengambil jaketnya. "Aku jalan dulu, Bu." Aku mengangguk. "Iya." Saat ia melangkah pergi, aku berdiri lama di gudang, menatap lantai basah, mendengarkan sisa-sisa hujan. Aku sadar, kalimat sederhana itu, "Tunggu reda dulu," bukan sekedar ajakan berteduh. Ia adalah pintu kecil yang kubuka sendiri. Dan sejak pagi itu, gudang kacang ini tak lagi sekedar tempat dagang. Ia berubah menjadi ruang antara harga dan rasa, antara kendali dan keinginan. Aku tahu, jika aku tidak berhenti sekarang, langkah berikutnya akan lebih sulit ditarik kembali. Dan yang paling menakutkan, bagian dalam diriku belum siap untuk berhenti. Sejak pagi hujan itu, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan di pasar, melainkan di dalam diriku. Gudang kacang tetap sama. Karung-karung masih berderet. Timbangan masih berdiri di sudut. Setia pada angka. Kuli angkut masih berteriak saling panggil. Mandor masih mencatat. Pasar tetap berisik dan tak peduli pada perasaan siapapun. Tapi aku tidak lagi sama. Aku mencoba menenggelamkan pikiran pada kerja. Aku datang lebih awal, memeriksa stok lebih teliti dari biasanya. Menyuruh kuli memisahkan karung berdasarkan kadar air dengan ketat. Aku bersikap lebih keras, seolah ingin menutup celah yang terasa terbuka sejak hujan itu. Namun setiap kali kakiku melangkah ke gudang, dadaku terasa lebih berat. Aku membenci perasaan itu. Aku perempuan pasar. Aku terbiasa menghadapi tekanan. Aku tidak mudah goyah. Begitulah aku meyakinkan diri. Sambil tanpa sadar menunggu satu hal yang bahkan tak ingin kuakui. Damar datang tepat waktu. Ia selalu datang tepat waktu. Tidak pernah lebih cepat seolah ingin mencuri perhatian. Tidak pernah terlambat seolah menantang harga.
Motor tuanya berhenti di titik yang sama. Jaketnya digantung rapi. Ia langsung bekerja. Menimbang, mencatat, mengangkat karung. Sret, suara itu kembali terdengar. Suara karung Goni yang diseret pelan. Seolah setiap gerakannya dipikirkan. Aku berdiri di dekat timbangan. Berpura-pura sibuk mencatat. Dari sudut mata, aku memperhatikannya. Cara ia memeriksa karung, menepuk-nepuk bagian bawah, mencium sedikit aroma kacang untuk memastikan tidak apek. Gerakannya tenang, nyaris sunyi di tengah hiruk-pikuk pasar. Kadar airnya berapa? Tanyaku, menjaga suara tetap dingin. Masih aman, Bu? Jawabnya singkat, sambil menyodorkan catatan. Aku menimbang ulang. Benar, ia mengangguk. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada komentar. Ia menghormati proses. Dan entah kenapa, itu membuatku merasa dihormati juga. Tengkulak lain biasanya cerewet. Menawar, mengeluh, membandingkan harga. Damar tidak. Ia menerima ketentuan, lalu pergi. Dan justru sikap itulah yang membuat kehadirannya menempel di pikiranku. Aku kembali ke kantor kecil di sisi gudang. Menutup pintu, menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya mengganggumu, Ningsih? Tanyaku pada diri sendiri. Tidak ada jawaban. Hari itu aku memutuskan tidak turun ke gudang lagi. Aku menyuruh mandor yang menerima pengiriman berikutnya. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih memegang kendali. Tapi ketika suara karung terdengar lagi, lebih jauh, dadaku terasa aneh. Kosong. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Kuli angkut duduk merokok. Pedagang lain menutup lapak. Aku berdiri di depan gudang, menatap pintu besi yang mulai berkarat. Aku merasa lelah dengan cara yang tak biasa. Malam itu aku pulang dengan pikiran penuh. Di rumah, aku duduk lama di ruang tengah. Lampu redup, televisi menyala tanpa suara. Aku menatap dinding, membiarkan kenangan muncul tanpa diundang. Aku teringat suamiku. Bukan dengan rindu yang tajam, melainkan dengan kesadaran bahwa aku sudah terlalu lama sendirian. Subuh berikutnya, aku bangun sebelum alarm. Aku menyeduh kopi, menatap jam. Aku tersenyum pahit. Aku kembali datang lebih awal. Saat aku tiba di gudang, Damar belum ada. Aku berdiri di dekat timbangan, memeriksa catatan lama. Aku tidak menunggu, begitu kataku pada diri sendiri. Aku hanya memastikan semuanya siap. Motor tua itu akhirnya berhenti. Damar turun, mengangguk. "Pagi, Bu." "Pagi," jawabku singkat. Ia mulai bekerja. Aku memperhatikannya lebih terang-terangan kali ini. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya membuat kehadirannya terasa berbeda. "Dulu kamu kerja di mana?" tanyaku tiba-tiba. Ia terkejut sedikit, lalu menjawab. "Di gudang sebelah timur." "Tutup." "Kenapa?" "Pemiliknya salah urus," jawabnya pelan. Percaya orang yang salah. Jawaban itu sederhana, tapi nada suaranya membuatku terdiam. Aku tahu rasa itu. Rasa dikhianati bukan oleh musuh, melainkan oleh orang yang kita beri kepercayaan. "Kamu nggak kapok?" tanyaku. Ia mengangkat bahu. "Lapangan begini, kalau takut nggak jalan." Aku mengangguk pelan. Kami kembali bekerja dalam sunyi. Sunyi yang tidak canggung, sunyi yang terasa akrab. Sejak hari itu, obrolan kecil mulai muncul. Tidak personal, tidak melewati batas. Hanya potongan-potongan sederhana tentang pasar, hujan, harga, dan lelah. Namun, potongan kecil itu membentuk sesuatu yang utuh di kepalaku. Aku mulai menunggu jam kedatangannya. Aku mulai memastikan timbangan bersih saat ia datang. Aku mulai berdiri lebih dekat. Tidak menyentuh, tapi cukup untuk merasakan kehadirannya. Dan aku mulai membenci diriku sendiri karenanya. Suatu pagi, Damar tidak datang. Aku berdiri di gudang lebih lama dari biasanya. Karung-karung tidak bergerak. Mandor menatapku heran. "Yang langganan subuh belum datang, Bu," katanya. "Oh," jawabku cepat. "Ya sudah." Padahal di dalam, dadaku terasa mengempis. Hari itu terasa panjang. Aku kehilangan fokus. Aku salah mencatat. Aku marah tanpa sebab. Saat sore tiba dan Damar tetap tidak muncul, aku pulang dengan perasaan aneh. Campuran lega dan kecewa yang sama-sama menyakitkan. Keesokan harinya, ia datang lagi. "Maaf kemarin gak masuk,"
Katanya singkat. Ada urusan keluarga. Aku mengangguk. Kerja saja. Tapi hatiku berkata lain. Aku sadar ini sudah berbahaya. Bukan karena apa yang terjadi, melainkan karena apa yang mulai kurasakan. Aku mencoba menjaga jarak. Aku menyingkat percakapan. Aku berdiri lebih jauh. Aku kembali menyuruh mandor menerima barang. Namun setiap kali aku menjauh, rasa kehilangan datang lebih cepat. Suatu pagi, saat pasar sedang ramai, salah satu kuli berbisik pada temannya, cukup keras untuk kudengar. Bos sekarang sering turun langsung ya? Aku berhenti melangkah. Tidak menoleh, tapi telingaku panas. Bisikan kecil itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Pasar penuh gosip. Aku sudah kebal. Tapi kali ini, bisikan itu menyentuh titik yang sensitif, karena ada kebenaran kecil di dalamnya. Aku masuk ke kantor dan menutup pintu. Dadaku naik turun. Aku menekan telapak tangan ke meja. Aku harus berhenti, kataku pada diri sendiri. Namun saat aku membuka pintu dan melihat Damar berdiri di gudang, menunggu instruksi dengan tenang, tekad itu melemah. Ia menatapku sejenak. Bu Ningsih kelihatan capek. Aku tertawa pendek. Pasar ini nggak pernah bikin orang segar. Ia tersenyum tipis. Iya, tak ada kata lain. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada pengakuan diam-diam. Kami sama-sama lelah. Dengan cara yang berbeda. Aku tahu, tatapan di antara timbangan ini tidak akan berhenti di sini. Karena ia tidak lahir dari keinginan sesaat. Melainkan dari kebiasaan yang terulang. Dan kebiasaan adalah pintu paling berbahaya bagi orang-orang yang terbiasa menahan diri. Aku menatap timbangan yang jarumnya berhenti tepat di angka. Angka tidak pernah berbohong. Tapi hati jarang mau patuh pada hitungan. Aku selalu percaya satu hal. Di pasar, yang paling berbahaya bukan harga yang jatuh, melainkan kebiasaan yang dibiarkan. Dan pagi itu, kebiasaan itu menemukan momentumnya. Hujan turun sejak sebelum subuh. Bukan hujan besar yang langsung membuat orang lari, tapi hujan yang pelan, rapat, dan sabar, membasahi jalan pasar sedikit demi sedikit. Tanah di depan gudang menjadi licin. Karung-karung goni mulai lembab. Kuli angkut menggerutu. Mandor sibuk mengatur ulang urutan bongkar muat. Aku datang seperti biasa. Terlalu pagi untuk orang yang seharusnya sudah belajar menjaga jarak. Jaketku basah oleh percikan air hujan. Rambutku kuikat asal. Aku berdiri di ambang gudang, memeriksa daftar kiriman dengan mata yang belum sepenuhnya sadar. Dan tanpa sadar, aku menunggu. Motor tua itu datang lebih pelan dari biasanya. Damar turun sambil menepuk-nepuk jaketnya yang basah. Ia mengangguk singkat ke arahku, lalu langsung bekerja. Tangannya cekatan meski licin oleh hujan. Ia menyeret karung goni dengan hati-hati, menjaga agar kacang di dalamnya tidak basah. Seret. Suara itu terdengar lebih jelas karena hujan meredam hiruk-pikuk pasar. Kadar airnya rawan, kataku dari dekat pintu gudang. Iya Bu, jawabnya. Saya pisahkan dulu. Aku mengangguk. Seharusnya cukup. Namun hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Kuli mulai berhenti bekerja. Mandor memberi isyarat agar bongkar muat ditunda. Beberapa tengkulak lain memilih pergi. Pasar perlahan kehilangan riuhnya. Gudangku menjadi lebih sunyi dari biasanya. Damar berdiri di bawah atap gudang, memandang hujan yang turun lurus. Jaketnya sudah basah. Karung terakhir diletakkannya dengan pelan, lalu ia menoleh ke arahku. Kalau hujan terus, bongkarannya ditunda, katanya. Aku mengangguk. Iya. Aku seharusnya kembali ke kantor, menutup pintu, membiarkan urusan selesai. Tapi kalimat itu keluar begitu saja, ringan, tanpa rencana. Kalau begini, tunggu reda dulu. Begitu kata itu terucap, dadaku langsung mengencang. Aku tahu, itu bukan sekedar urusan hujan. Damar menatapku sejenak, tidak tersenyum, tidak langsung masuk. Seolah ingin memastikan aku benar-benar bermaksud demikian. Kalau Bu Ningsih nggak keberatan, katanya akhirnya. Aku membuka pintu gudang lebih lebar. Tidak menjawab, tidak menoleh. Kami berdiri di dalam. Hujan menghantam atap seng dengan suara keras. Udara lembab bercampur bau tanah basah dan goni. Gudang yang biasanya penuh teriakan,
kini terasa sempit. Bukan karena ukuran, melainkan karena kesadaran. Aku mengambilkan air minum. Tanganku gemetar saat menyerahkannya. "Terima kasih," katanya pelan. Kami berdiri berhadapan. Jarak kami tidak dekat, tapi juga tidak aman. Aku menyandarkan punggung ke tumpukan karung. Ia berdiri dengan tangan di saku celana. Tidak ada sentuhan, tidak ada gerakan yang salah. Tapi ada sesuatu yang bergerak di antara kami. Pelan, hampir tak terdengar. "Pasar jadi sepi kalau hujan begini," katanya, mencoba mencairkan suasana. "Lebih sepi dari yang orang kira," jawabku. Ia menoleh. Bu Ningsih sering datang sendirian. Aku tersenyum tipis. Pasar ini lebih jujur kalau masih gelap. Ia mengangguk. "Iya, orang belum sempat pakai topeng." Kalimat itu membuatku menatapnya. Ada kejujuran di sana, dan aku tidak siap menerimanya. Sunyi kembali turun. Hujan masih rapat. Aku merasakan dingin merayap ke ujung jari. Tanpa sadar, aku melipat tangan di dada. "Kedinginan?" tanyanya. "Sedikit," jawabku jujur. Ia melepas jaketnya, lalu berhenti di tengah gerakan. Ragu, menimbang. Aku menggeleng cepat. "Tidak perlu." Ia menurut. Jaket itu kembali dipakai. Dan justru penolakan kecil itu membuat suasana makin berat. "Aku sudah lama di lapangan," katanya tiba-tiba. "Biasanya orang cuma lihat hasil, nggak lihat capeknya." Aku menatap lantai. Aku tahu. Kelihatannya Bu Ningsih kuat, lanjutnya. Tapi orang kuat juga capek. Kalimat itu menusuk tepat di titik yang selama ini kujaga rapat. Aku menarik napas panjang. Kalau capek, ya kerja lagi. Ia tersenyum tipis. "Kadang kerja malah bikin makin capek." Aku tertawa kecil, tawa pendek, pahit. "Kamu banyak mikir juga ternyata." Ia mengangkat bahu. Kalau nggak mikir, susah bertahan. Hujan mulai melemah. Tetesannya jarang-jarang. Tapi waktu terasa berjalan terlalu cepat dan terlalu lambat bersamaan. Aku sadar, aku tidak ingin hujan itu berhenti. Karena begitu hujan reda, alasan kami berdiri di sini juga akan hilang. Dan aku tidak siap untuk itu. Bu Ningsih nggak pernah cerita. Katanya pelan. "Kenapa tetap pegang gudang sendiri?" Aku menoleh. "Kenapa kamu tanya?" Ia menatapku. Tidak menantang, tidak menguji. Penasaran saja. Aku terdiam. "Ada yang harus dijaga," jawabku akhirnya. Ia mengangguk pelan. "Nama baik." Aku menatapnya. Bukan cuma itu. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dan disitulah aku merasa dihormati. Hujan berhenti sepenuhnya. Suara pasar perlahan kembali. Dari kejauhan terdengar teriakan kuli, motor menyala, dan langkah-langkah yang kembali sibuk. Damar melirik keluar. Hujannya sudah reda. Aku mengangguk. Iya. Ia mengambil karungnya. Memakai kembali topi. Bersiap pergi. "Aku lanjut kerja," katanya. Aku mengangguk lagi. Kerja yang rapi. Ia tersenyum kecil. Seperti biasa. Saat ia melangkah keluar, aku berdiri lama di gudang. Menatap lantai yang masih basah. Mendengarkan suara hujan yang tinggal kenangan. Aku sadar, kalimat sederhana itu, "Tunggu reda dulu," bukan sekadar penundaan bongkar muat. Itu adalah izin kecil yang kuberikan pada diriku sendiri. Izin untuk berdiri terlalu lama, izin untuk mendengar, izin untuk merasa. Dan sejak pagi hujan itu, aku tahu, aku telah melangkah ke wilayah yang tidak bisa kuhitung dengan timbangan pasar. Karena perasaan tidak pernah mau tunduk pada angka. Aku selalu percaya, selama semua terlihat wajar di depan orang banyak, maka apapun yang terjadi di balik gudang bisa tetap terkendali. Keyakinan itu kelak menjadi kesalahanku yang paling rapi. Sejak hujan pagi itu, aku mulai menghindari satu hal, berada terlalu lama di tempat terbuka saat damar datang. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena aku mulai sadar. Tatapan di antara timbangan sudah tidak lagi netral. Ia menyimpan sesuatu yang tak bisa kuletakkan di catatan harian pasar. Aku masih Bu Ningsih yang sama di depan kuli. Suaraku tetap tegas, perintahku tetap singkat.
Harga tetap kutetapkan tanpa tawar. Pasar mengenalku sebagai perempuan yang tak pernah mencampur dagang dengan perasaan. Tapi kebiasaan kecil mulai menyusup. Aku memilih jalur belakang untuk masuk gudang. Aku menyuruh mandor mengatur bongkar muat di depan saja. Aku membuka pintu ruang sortiran belakang. Ruang sempit tempat kacang dipilah, jauh dari lalu lalang. Ruang itu jarang dipakai pagi-pagi. Biasanya kuli baru masuk siang. Itulah yang membuatnya terasa aman. Terlalu aman. Pagi itu, Damar datang seperti biasa, tepat waktu, tanpa suara berlebihan. Aku tidak menyapanya di depan. Aku hanya mengangguk kecil dan berjalan ke belakang, memastikan pintu ruang sortiran terbuka. Ia mengikuti, tanpa bertanya. Pintu itu kututup pelan, tidak dikunci, hanya ditutup. Bunyi engselnya terdengar lebih keras dari seharusnya. Kami berdiri berhadapan di ruangan yang bau kacang mentah dan debu goni. Cahaya masuk dari jendela kecil. Udara hangat, padat. Aku bisa mendengar nafasku sendiri. Ada yang perlu dicek? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sortiran kemarin, ada yang tercampur. Ia langsung bekerja. Membuka karung, menuang isi ke meja sortiran, memisahkan kacang dengan gerakan terlatih. Tidak ada gerakan berlebih, tidak ada percakapan yang tak perlu. Dan justru disitulah perasaanku goyah. Aku duduk di bangku kayu kecil di sudut ruangan, mengamati tangannya yang cekatan. Gerakan itu menenangkan, seolah semua bisa kembali rapi jika ditangani dengan sabar. Bu Ningsih sering ke belakang sekarang, katanya tanpa menoleh. Aku terdiam. Kenapa? Biasanya di depan, jawabnya jujur. Aku tersenyum tipis. Kadang yang rapi justru di belakang. Ia mengangguk, menerima tanpa menilai. Dan sikap itulah yang membuatku merasa aman. Kami bekerja dalam sunyi. Sunyi yang bukan canggung, sunyi yang memberi ruang untuk pikiran berjalan ke tempat-tempat yang seharusnya ku hindari. Aku menyadari betapa jarangnya aku berada di ruangan tanpa tuntutan, tanpa tatapan menunggu keputusan, tanpa angka yang harus kuputuskan. Di sini, aku hanya ada. Capek? Tanyanya tiba-tiba. Aku tertawa pendek. Capek itu sudah jadi nama tengah. Ia tersenyum kecil. Kalau capek, orang biasanya jadi lebih jujur. Kalimat itu membuatku menatapnya. Apa maksudmu? Kadang capek bikin orang berhenti pura-pura kuat, katanya pelan. Aku menarik nafas panjang. Di pasar, pura-pura kuat itu kebutuhan. Ia mengangguk. Iya, tapi bukan berarti nggak capek. Aku menunduk. Kata-katanya sederhana, tapi tepat. Terlalu tepat. Sejak pagi itu, ruang sortiran belakang menjadi tempat singgah kami. Tidak lama, tidak sering, tapi cukup untuk membentuk pola. Setiap kali Damar datang, aku memastikan ada alasan untuk ke belakang. Setiap kali ke belakang, aku memastikan waktunya singkat, agar terasa aman. Namun rahasia tidak diukur dari lama waktu. Ia diukur dari niat. Aku mulai menyiapkan air minum di ruangan itu. Aku mulai memastikan pintu depan sibuk saat kami di belakang. Aku mulai mengenali langkah kaki kuli, mana yang aman, mana yang harus kuhindari. Dan di saat yang sama, pasar mulai bergerak. Bisikan kecil terdengar. Kuli saling pandang. Mandor bertanya lebih banyak dari biasanya. Bu, sortiran pagi kok di belakang? Tanya salah satu kuli suatu siang. Aku menatapnya datar. Ada yang perlu kamu tahu? Ia menggeleng cepat. Tidak, Bu. Aku mengangguk. Kerja saja. Aku menang. Untuk saat itu. Namun kemenangan kecil itu datang dengan harga. Ketegangan. Setiap kali pintu ruang sortiran tertutup, jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena takut ketahuan, melainkan karena aku sadar, aku menyukai ketenangan di dalamnya. Dan menyukai sesuatu yang harus disembunyikan selalu berbahaya. Suatu pagi, Damar terlambat. Aku berdiri di ruang sortiran lebih lama dari biasanya, duduk sendirian di bangku kayu, menatap meja sortiran kosong. Aku merasa kehilangan. Saat ia akhirnya datang, wajahnya tampak lelah. Maaf, katanya, ada urusan. Aku mengangguk. Kerja saja. Namun di ruang sortiran, sunyi terasa berbeda. Lebih berat. Kamu kenapa?
Tanyaku sebelum sempat kupikirkan. Ia berhenti memilah, menatap lantai. Ada hal yang bikin kepikiran. Aku menunggu, tidak mendesak. Aku nggak biasa kerja di tempat yang bikin orang ngomong, katanya akhirnya. Dadaku mengencang. Ada yang ngomong? Tanyaku pelan. Ia mengangguk kecil. Sedikit. Aku menelan ludah. Di pasar orang selalu ngomong. Iya, katanya. Tapi aku nggak mau Bu Ningsih jadi bahan. Kalimat itu membuatku terdiam. Bukan karena ia membelaku, melainkan karena ia peduli pada hal yang selama ini kujaga sendirian. Kita hati-hati, kataku. Ia menatapku. Kita ini apa, Bu? Pertanyaan itu jatuh begitu saja. Ringan tapi menghantam. Aku berdiri. Kita kerja, jawabku cepat. Ia tidak membantah, tidak mengejar. Dan justru sikap itulah yang membuatku merasa bersalah. Hari itu aku pulang dengan kepala berat. Di rumah aku duduk lama, menatap dinding. Aku tahu, ruang sortiran belakang telah berubah fungsi. Dari tempat memilah kacang, menjadi tempat menyimpan sesuatu yang tak berani kusebut. Keesokan paginya, pasar lebih ramai dari biasanya. Harga naik, tengkulak lain berdatangan. Aku sibuk di depan, aku tidak ke belakang. Namun saat aku melirik pintu ruang sortiran, dadaku berdenyut. Aku sadar, aku telah melewati batas pertama, bukan batas fisik, melainkan batas niat. Dan seperti pasar yang tak pernah tidur, niat yang dibiarkan jarang berhenti di situ. Ia menuntut kelanjutan. Aku selalu menganggap diriku perempuan yang kuat karena terbiasa sendirian. Nyatanya, aku hanya perempuan yang terlalu lama menahan diri. Sejak ruang sortiran belakang menjadi tempat singgah kami, hari-hariku berubah dengan cara yang sulit kujelaskan. Tidak ada yang berbeda secara kasat mata. Gudang tetap buka subuh, karung tetap ditimbang, harga tetap kutetapkan dengan kepala dingin. Di depan orang banyak, aku tetap Bu Ningsih yang sama. Bos kacang yang tak bisa ditawar urusan wibawa. Namun di dalam, ada sesuatu yang bergerak perlahan. Seperti kacang yang dibiarkan lembab, tak langsung rusak, tapi pasti berubah. Aku mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ada pengiriman besar, bukan karena harga pasar naik, melainkan karena tubuhku seolah tahu. Sebentar lagi damar akan datang. Kesadaran itu membuatku marah pada diri sendiri. Aku mencoba melawannya dengan cara paling ku kenal, bekerja lebih keras. Aku datang lebih pagi. Aku memeriksa gudang lebih teliti. Aku memotong obrolan, menutup ruang untuk basa-basi. Aku kembali ke peran lamaku, dingin, efisien, dan tegas. Tapi setiap kali aku melangkah melewati pintu ruang sortiran, jantungku berdegup lebih cepat. Suatu pagi, damar terlambat hampir 1 jam. Aku berdiri di ruang sortiran sendirian, memeriksa kacang yang sebenarnya sudah rapi. Tanganku dingin, dadaku terasa sesak. Aku memeriksa jam berkali-kali, lalu membenci diriku sendiri karena itu. Saat motor tuanya akhirnya berhenti di halaman gudang, aku menghembuskan napas panjang, lega yang tak pantas. Maaf Bu, katanya begitu masuk. Ada karung bocor di jalur utara. Aku mengangguk cepat. Kerja saja. Namun di ruang sortiran, aku duduk lebih dekat dari biasanya. Tidak menyentuh, tidak menatap terlalu lama, tapi cukup dekat untuk merasakan kehadirannya dengan cara yang tak lagi netral. Kamu capek? Tanyaku. Ia tersenyum kecil. Biasa. Aku menatap tangannya. Kapalan, kasar, tapi cekatan. Aku teringat betapa lama tak ada orang yang bekerja tanpa pamrih di sekitarku. Di pasar, semua orang menghitung. Semua orang menimbang untung rugi. Damar berbeda. Atau setidaknya, ia terlihat begitu. Kamu gak pernah nawar harga, kataku tiba-tiba. Ia mengangkat bahu. Harga Bu Ningsih biasanya adil. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pengakuan. Hari-hari berikutnya, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Aku menyiapkan air minum di ruang sortiran sebelum ia datang. Ia menyelesaikan pekerjaan lebih rapi saat aku ada di sana. Kami tak banyak bicara, tapi kehadiran kami saling melengkapi. Dan itulah yang berbahaya. Karena kebiasaan yang terasa nyaman, perlahan berubah menjadi kebutuhan.
Suatu pagi Damar tidak datang sama sekali. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Aku berdiri di gudang lebih lama dari seharusnya. Karung-karung tidak bergerak. Mandor menatapku heran. Langganan subuh belum datang, Bu, katanya. Oh, jawabku singkat. Lanjutkan yang lain. Tapi di dalam ada ruang yang tiba-tiba kosong. Hari itu terasa panjang. Terlalu panjang. Aku kehilangan fokus. Aku salah mencatat angka. Aku memarahi kuli tanpa alasan jelas. Aku menutup diri di kantor kecil, mencoba merapikan pikiranku yang kacau. Malamnya aku pulang dengan perasaan lelah yang tak bisa kujelaskan. Aku duduk di rumah, mematikan lampu, membiarkan gelap menelan ruangan. Aku menatap dinding, mencoba memahami sejak kapan aku mulai menandai hari dari kehadiran seseorang. Subuh berikutnya, aku datang dengan tekad baru, menjaga jarak. Aku tidak masuk ke ruang sortiran, aku menyuruh mandor menerima barang. Aku berdiri di depan gudang, memastikan semua terlihat biasa. Saat Damar datang, ia terkejut melihatku di depan. "Pagi, Bu," katanya. "Pagi," jawabku singkat. "Taruh di depan saja." Ia mengangguk. Tidak bertanya, tidak mencari alasan untuk ke belakang. Dan justru sikap patuh itu membuat dadaku nyeri. Kami bekerja terpisah hari itu. Aku di depan, ia di gudang. Tidak ada ruang sunyi, tidak ada percakapan kecil, tidak ada kelegaan yang biasanya kurasakan di ruang sortiran. Sore itu, pasar ramai. Tengkulak lain datang. Harga naik. Orang-orang berbisik tentang stok. Aku sibuk menjawab pertanyaan, menimbang, memutuskan. Aku kembali menjadi diriku yang lama, dan itu seharusnya cukup. Tapi saat aku menutup gudang dan menoleh ke ruang sortiran yang kosong, aku merasa kehilangan yang tak pantas. Aku sadar, aku telah menggantungkan ketenanganku pada sesuatu yang tidak pernah kuakui. Beberapa hari kemudian, bisikan mulai terdengar lebih jelas. "Bos sekarang sering ke belakang ya? Yang tengkulak itu kok lancar banget ambil barang?" Aku mendengar potongan-potongan itu tanpa menoleh. Pasar penuh gosip. Aku sudah kebal. Tapi kali ini bisikan itu menempel, karena ada benarnya. Meski tidak seperti yang mereka bayangkan. Suatu siang, salah satu kuli memberanikan diri bertanya, "Bu, sortiran belakang masih dipakai tiap pagi?" Aku menatapnya tajam. "Ada masalah?" Ia menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Kerja saja," kataku. Ia pergi dengan langkah cepat. Aku menang lagi. Tapi kemenangan itu terasa rapuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam yang bergerak lambat. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Perhatian? Kelegaan? Atau sekadar bukti bahwa aku masih hidup di luar pasar? Jawabannya tidak sederhana. Subuh berikutnya, aku kembali ke ruang sortiran. Aku duduk di bangku kecil, menunggu. Aku tidak tahu apakah Damar akan datang. Aku hanya tahu aku ingin berada di sana. Saat ia masuk, ia berhenti sejenak melihatku sudah duduk. "Bu Ningsih, ada yang perlu disortir," kataku cepat. Ia mengangguk, lalu bekerja. Namun suasana terasa berbeda, lebih tegang. Seolah kami sama-sama sadar bahwa kebiasaan ini sudah melangkah terlalu jauh. "Bu," katanya pelan setelah beberapa saat. "Aku ngerasa kita perlu hati-hati." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" "Pasar ini cepat ngomong," jawabnya jujur. "Aku nggak mau Bu Ningsih jadi bahan." Kalimat itu membuatku terdiam. "Kita memang harus hati-hati," kataku. Ia menatapku lebih lama. "Kita ini apa?" Pertanyaan itu kembali muncul, lebih jelas, lebih tajam. Aku berdiri. "Kita kerja," jawabku cepat. "Jangan campur yang lain." Ia mengangguk, tidak membantah. Tapi di matanya
aku melihat sesuatu yang baru, kecewa yang ditahan. Hari itu aku pulang dengan rasa bersalah yang belum pernah kurasakan. Aku tahu aku telah menikmati kehadirannya tanpa memberi ruang yang adil. Aku memanfaatkan sunyi tanpa mau menanggung akibatnya. Dan disitulah aku sadar. Ketergantungan ini bukan lagi tentang kenyamanan. Ia telah menjadi beban bagi kami berdua. Aku menatap langit malam dari teras rumah. Angin membawa bau pasar yang masih menempel di pakaianku. Aku menutup mata dan berbisik pelan. Aku harus berhenti. Namun suara lain di dalam diriku menjawab, "Apakah kamu siap kehilangan?" Aku tahu, bab ini tidak akan berakhir dengan mudah. Karena ketika kebiasaan berubah menjadi kebutuhan, berpisah berarti menghadapi sunyi yang lebih jujur dan lebih menyakitkan. Aku selalu tahu, pasar tidak benar-benar tidur. Ia hanya berpura-pura diam, lalu berbicara saat kita lenggah. Pagi itu, aku merasakannya sejak langkah pertamaku memasuki area gudang. Tidak ada yang salah dengan susunan karung. Tidak ada yang ganjil pada timbangan. Namun udara terasa berbeda, lebih berat. Seolah setiap tarikan napas membawa sesuatu yang tak terlihat. Kuli angkut sudah datang. Mandor berdiri di sudut, mencatat. Beberapa tengkulak berkumpul di depan lapak, berbicara pelan. Ketika aku lewat, obrolan itu berhenti terlalu cepat. Aku tidak bodoh. Aku tahu tanda-tandanya. Aku berjalan tegak, wajah datar. Suara langkahku sengaja kubuat mantap. Jika pasar mencium keraguan, ia akan mencabik tanpa ampun. "Pagi, Bu," sapa Mandor. "Pagi," jawabku singkat. "Mulai." Aku sengaja tidak menoleh ke ruang sortiran belakang. Aku ingin hari ini berjalan normal. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri dan pada pasar bahwa tidak ada yang berubah. Namun ketika Damar datang, aku tahu rencanaku rapuh. Ia datang seperti biasa, tepat waktu. Tapi pagi itu, langkahnya ragu. Ia berhenti sejenak di depan gudang, menatap sekeliling, lalu melangkah masuk. Tidak ada senyum kecil seperti biasanya. Tidak ada anggukan santai. "Taruh di depan saja," kataku cepat, sebelum ia sempat melirik ke belakang. Ia menoleh. "Baik, Bu." Nada suaranya netral, tapi aku bisa merasakan jarak yang sengaja ia pasang. Aku berpura-pura sibuk memeriksa catatan, padahal pikiranku berisik. Hari itu aku bekerja keras, terlalu keras. Aku menegur kesalahan kecil. Aku mengoreksi angka berulang kali. Aku bicara lebih tegas dari biasanya. Semua kulakukan untuk menutup satu hal, ketakutan. Menjelang siang, bisikan itu mulai terdengar lebih jelas. Bukan lagi potongan kalimat samar, melainkan potongan yang menyebut nama. Bu Ningsih sekarang sering ke belakang. Tengkulak itu kok lancar banget ambil barang. Jangan-jangan ada main. Aku mendengar semuanya tanpa menoleh. Aku sudah terlalu lama di pasar untuk bereaksi pada gosip mentah. Tapi gosip hari ini berbeda. Ia berlapis, menyambung satu sama lain, membentuk cerita sendiri. Aku tahu, cerita yang dibangun tanpa kebenaran seringkali terdengar lebih meyakinkan. Sore itu seorang tengkulak lama mendekat. Wajahnya ramah, tapi matanya tajam. "Bu Ningsih," katanya, "stoknya bagus ya akhir-akhir ini?" "Biasa," jawabku. Ia tersenyum. "Yang ambil subuh juga lancar." Aku menatapnya lurus. "Semua ikut aturan." Ia mengangguk cepat. "Pasti, Bu." Ia pergi. Namun senyumnya tertinggal, senyum orang yang sudah mengumpulkan potongan cerita. Malamnya aku pulang dengan kepala berat. Di rumah aku duduk lama di ruang tamu, lampu dimatikan. Aku membiarkan gelap menenangkan pikiranku. Aku bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku mulai takut pada pasar yang kubangun sendiri? Subuh berikutnya aku bangun dengan tekad baru, menjauh. Aku tidak akan masuk ke ruang sortiran. Aku tidak akan berdiri terlalu dekat. Aku akan mengembalikan semuanya ke jalur semula.
Di gudang, aku berdiri di depan, mengawasi. Damar datang dan langsung bekerja. Tidak ada isyarat untuk ke belakang, tidak ada percakapan kecil. Suasana terasa kaku, aman tapi dingin. Saat ia selesai, aku memanggilnya. "Damar," kataku pelan, cukup untuk didengar kami berdua. Ia menoleh. "Iya, Bu?" "Kita perlu hati-hati," kataku. Ia mengangguk. "Aku tahu." "Ada omongan," lanjutku. Ia menatap lantai. Aku dengar. Aku menarik nafas. Aku nggak mau ini jadi masalah. Ia menatapku. "Apa ini sudah jadi masalah, Bu?" Pertanyaan itu menamparku. "Kita jaga jarak," kataku akhirnya. Ia mengangguk lagi. "Baik." Tidak ada protes, tidak ada drama, dan justru sikap itulah yang membuat dadaku nyari. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Aku menjaga jarak dengan ketat. Aku membatasi pertemuan. Aku menghindari ruang sortiran. Aku kembali menjadi bos yang hanya terlihat di depan. Namun pasar tidak berhenti bergerak. Bisikan berkembang menjadi sindiran. Sindiran menjadi pertanyaan. Pertanyaan menjadi penilaian. Suatu siang, mandor datang dengan wajah ragu. "Bu," katanya pelan, "pengurus pasar mau ketemu." Dadaku mengencang. "Sekarang?" "Iya, Bu," katanya cuma klarifikasi. Bahasa yang halus, makna yang jelas. Aku datang dengan kepala tegak. Pertemuan itu singkat, nada sopan, senyum dijaga. Tidak ada tuduhan langsung, hanya kalimat-kalimat yang terasa seperti pagar. "Pasar ini sensitif, Bu. Nama baik penting. Kami hanya ingin semuanya jelas." Aku mengangguk. Semuanya berjalan sesuai aturan. Mereka tersenyum. Kami percaya. Aku keluar dengan langkah mantap. Namun di dalam, sesuatu runtuh pelan. Sore itu Damar tidak datang. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Gudang terasa kosong dengan cara yang menyakitkan. Aku berdiri lama di depan pintu ruang sortiran, menahan diri untuk tidak membukanya. Malamnya, ponselku bergetar. Pesan masuk. "Bu Ningsih, aku berhenti antar ke sini sementara. Biar tenang." Aku menatap layar lama. Sementara. Kata itu terasa seperti pintu yang ditutup perlahan. Aku tidak membalas. Aku tahu, jika aku membalas, aku akan memintanya tinggal. Dan itu bukan keputusan yang bisa kuambil. Subuh berikutnya, pasar berjalan tanpa Damar. Karung diseret dengan kasar, timbangan berdentang keras. Suara-suara kembali berisik. Segalanya tampak normal. Dan disitulah aku sadar. Normal tidak selalu berarti benar. Aku berdiri di depan gudang, menatap pasar yang mulai ramai. Aku merasakan kehilangan yang tidak bisa kuakui di hadapan siapapun. Aku bertanya pada diriku sendiri, dengan jujur. Apakah menjaga nama baik selalu berarti mengorbankan sesuatu yang bernilai? Tidak ada jawaban yang menenangkan. Aku tahu, bab ini belum selesai. Karena ketika pasar sudah mencium cerita, ia tidak akan berhenti sebelum ada akhir yang jelas. Dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Keputusan Damar berhenti sementara seharusnya membuatku lega. Dan pada hari-hari pertama, memang terasa begitu. Gudang kembali riuh, karung diseret kasar, timbangan berdentang keras. Orang-orang bekerja cepat, berisik, dan yang terpenting, tidak lagi berbisik ketika aku lewat. Pasar kembali normal. Setidaknya begitulah yang terlihat. Di dalam diriku, sunyi justru menemukan ruang paling luasnya. Aku bangun seperti biasa, terlalu pagi untuk seseorang yang tidak lagi menunggu siapapun. Aku menyeduh kopi, berdiri di ambang pintu, menatap langit yang masih gelap. Angin membawa bau tanah basah dan goni tua, bau pasar yang selalu menempel di kulitku. Tidak ada motor tua berhenti. Tidak ada suara seret yang pelan. Tidak ada alasan bagiku untuk berdiri lebih lama. Aku berangkat ke gudang dengan langkah yang kupaksa mantap. Kuli menyapa, mandor melapor. Tengkulak lain antre. Aku menjawab dengan suara yang kembali dingin. Suara yang selama ini menjadi perisaiku. Namun setiap kali aku melirik ke ruang sortiran belakang, dadaku terasa berdenyut. Ruang itu kini kosong, bangku kayu kecil berdiri sendiri,
Debu tipis menempel di meja sortiran, dan aku menyadari sesuatu yang membuatku muak pada diri sendiri. Aku merindukannya, bukan pada orangnya semata, melainkan pada ketenangan yang dulu kurasakan di sana. Hari-hari berjalan tanpa Damar, pengiriman tetap lancar, harga pasar bergerak, urusan bisnis selesai satu persatu. Aku kembali menjadi Bu Ningsih yang kukenal, bos kacang yang tak pernah mencampur perasaan dengan dagang. Tapi setiap sore, saat pasar mulai sepi, aku merasakan kekosongan yang tidak bisa kuisi dengan laporan atau angka. Sore itu, saat aku sedang memeriksa stok di gudang, langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh refleks, dan jantungku berdegup terlalu keras. Damar berdiri di sana, tanpa karung, tanpa jaket kerja, tanpa topi. Hanya kaos polos, celana lusuh, dan tatapan yang lebih tegas dari yang pernah kulihat. "Kita perlu bicara," katanya. Dadaku mengencang. "Sekarang?" "Iya," jawabnya singkat. Aku melirik ke depan. Kuli masih sibuk. Aku mengangguk kecil. Ke belakang. Kami berjalan ke ruang sortiran belakang. Aku menutup pintu pelan. Bunyi engsel itu terdengar seperti keputusan yang sudah lama tertunda. Kami berdiri berhadapan. Jarak kami cukup dekat untuk mendengar napas satu sama lain. Tidak ada sentuhan, tidak ada gerakan yang salah. Tapi tegangnya terasa nyata. "Aku nggak datang buat bikin masalah," kata Damar pelan. "Aku datang karena aku capek pura-pura." Aku menarik napas panjang. "Damar, aku pikir kita sudah sepakat." "Sepakat buat apa?" potongnya. "Buat aku menghilang? Buat semua orang tenang sementara aku jadi bahan cerita." Nada suaranya tidak tinggi, tidak marah. Justru ketenangan itulah yang membuat kata-katanya berat. "Aku berhenti sementara," lanjutnya. "Karena aku pikir itu yang Bu Ningsih mau." Aku menunduk. "Itu yang paling aman." "Untuk siapa?" tanyanya. Pertanyaan itu kembali. Dan kali ini, aku tidak punya tempat bersembunyi. "Untuk pasar," jawabku pelan. "Untuk usaha." Ia tersenyum pahit. "Termasuk Bu Ningsih?" Aku terdiam. Damar melangkah satu langkah lebih dekat, tetap tanpa menyentuh. "Aku tahu posisiku," katanya. "Aku cuma tengkulak. Aku tahu omongan pasar. Aku tahu Bu Ningsih jaga nama baik." Aku mengangkat wajah. "Kalau kamu tahu, kenapa kamu kembali?" "Karena aku bukan bayangan," jawabnya tegas. "Aku manusia." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua bisikan pasar. "Aku nggak minta Bu Ningsih ninggalin apapun," lanjutnya. "Aku cuma mau kejelasan. Aku ini siapa buat Bu Ningsih?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan aku sadar, selama ini aku sengaja tidak pernah menjawabnya. Aku berjalan menjauh satu langkah, menyandarkan punggung ke rak sortiran. "Aku nggak bisa memberi kamu apa yang kamu minta," kataku jujur. "Aku punya gudang. Aku punya nama. Aku punya tanggung jawab." Ia mengangguk pelan. "Aku ngerti. Tapi aku juga nggak bisa terus begini," lanjutku. "Ini salah." Damar menatapku lama. "Kalau salah, kenapa Bu Ningsih sedih waktu aku pergi?" Mataku panas. Aku memejamkan mata, karena jawabannya terlalu jujur untuk diucapkan. "Aku nggak mau jadi rahasia selamanya," katanya lagi. "Aku nggak mau datang sembunyi, pergi sembunyi. Aku nggak minta diumumkan," lanjutnya. "Aku cuma mau dihargai." Aku membuka mata. "Harganya mahal, Damar." Ia tersenyum tipis. "Aku tahu, dan aku siap bayar dengan caraku." Aku menggeleng. "Aku tidak." Kalimat itu jatuh di antara kami, berat dan pahit. "Berarti ini batasnya," katanya pelan. Aku menatapnya. "Kamu mau apa sekarang?" Ia menegakkan bahu. "Aku mau Bu Ningsih jujur." "Sekarang?" Aku menelan ludah. "Jujur tentang apa?" "Apakah aku ini cuma pengisi sepi?" katanya, "atau sesuatu yang berarti?" Dadaku bergetar. Aku tahu, apapun jawabanku,
Sesuatu akan berakhir hari ini. Kamu berarti, kataku akhirnya, pelan. Tapi bukan dengan cara yang bisa kupertahankan. Damar mengangguk. Itu saja. Tak ada teriakan. Tak ada drama. Aku mengerti. Katanya, aku nggak akan datang lagi. Kalimat itu terdengar seperti vonis. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti sejenak. Aku nggak nyesal ketemu Bu Ningsih, katanya tanpa menoleh. Tapi aku nyesal. Aku berharap. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Aku berdiri lama di ruang sortiran belakang, menatap rak kosong, menarik nafas yang terasa patah-patah. Sunyi kini tidak lagi terasa aman. Ia terasa telanjang. Malam itu, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Aku duduk di rumah, menatap dinding, membiarkan kata-katanya berulang di kepalaku. Aku bukan bayangan. Aku sadar. Selama ini aku yang menjadikannya bayangan. Bukan karena aku jahat, melainkan karena aku takut cahaya akan memperlihatkan keretakan dalam diriku. Subuh berikutnya, aku bangun seperti biasa. Aku menyeduh kopi, berdiri di teras. Pasar belum hidup. Gudang masih gelap. Dan kali ini, aku tidak menunggu. Aku tahu sesuatu telah berakhir, bukan karena gosip, bukan karena tekanan, melainkan karena aku memilih aman dan membiarkan sesuatu yang berarti pergi. Pagi pertama tanpa Damar datang dengan sunyi yang aneh. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa seperti gudang kosong yang dipaksa tetap buka. Aku bangun sebelum subuh, kebiasaan yang belum sempat kuhentikan. Lalu duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Mencoba memahami mengapa tubuhku masih bergerak seolah ada sesuatu yang menunggu. Aku menyeduh kopi, membuka pintu, menghirup udara pagi yang basah oleh sisa hujan semalam. Tidak ada motor tua berhenti di depan gudang. Tidak ada suara karung diseret pelan. Tidak ada alasan bagiku untuk berdiri lama di ambang pintu. Aku menarik nafas panjang dan berkata pada diriku sendiri, "Ini yang kamu pilih." Kalimat itu kuulang seperti doa yang dingin. Berkali-kali, sampai rasanya hambar. Di pasar kuli angkut datang satu persatu. Mandor menyapa. Tengkulak lain berdatangan. Aku membalas semua dengan anggukan singkat. Cukup, tidak lebih. Pengiriman berjalan normal. Karung-karung diangkat dengan kasar. Timbangan berdentang lebih keras dari biasanya. Gudang kembali menjadi gudang. Seharusnya aku merasa lega. Namun dadaku justru terasa kosong. Sepanjang pagi, aku menenggelamkan diri dalam kerja. Aku menyusun jadwal, memeriksa kualitas, menegur yang lalai. Aku menumpuk pekerjaan agar tidak ada celah untuk berpikir. Tetapi setiap kali aku berhenti, sekadar menarik nafas, sunyi itu kembali, membawa wajah yang tidak kuundang. Siang hari, seorang kuli mendekat membawa catatan. "Bu Ningsih," katanya, "kiriman besok sudah diatur." Aku mengangguk. "Baik." Ia ragu sejenak sebelum pergi. "Bu, kelihatan capek." Aku tersenyum tipis. Biasa. Namun setelah ia pergi, senyum itu runtuh. Aku duduk lama di bangku dekat timbangan, menatap jarum yang diam. Aku sadar, kelelahan ini bukan karena kerja. Ini kelelahan yang datang ketika sesuatu diambil dari hidup kita. Bukan dicuri, melainkan kita lepaskan sendiri. Malam itu aku pulang lebih cepat. Di rumah, aku mematikan lampu dan duduk di ruang tamu. Aku membiarkan gelap mengisi ruangan. Aku ingin merasakan apapun yang datang tanpa perlawanan. Dan perasaan itu datang. Sepi. Sepi yang dulu kuterima sebagai harga dari kehormatan. Sepi yang kini terasa berbeda. Lebih berat, lebih jujur. Aku teringat ruang sortiran belakang. Bangku kayu kecil, jendela sempit, sunyi yang dulu terasa aman. Aku membenci kenangan-kenangan itu.
tapi juga merindukannya. Aku membenci diriku sendiri karena merindukannya. Subuh berikutnya aku terbangun oleh mimpi yang kacau. Dalam mimpi itu, suara karung terdengar berulang-ulang. Semakin jauh, semakin kecil. Aku bangun dengan napas pendek dan keringat dingin. Aku tidak langsung bangkit. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan subuh berlalu tanpa kuhadapi. Ketika akhirnya aku bangun, matahari sudah naik. Ada rasa kalah yang mengendap. Bukan oleh siapapun, melainkan oleh diriku sendiri. Aku mandi lama, seolah air bisa membersihkan sesuatu yang tak kasat mata. Di gudang, suasana terasa lebih ringan. Orang-orang tertawa kecil. Pekerjaan berjalan lancar. Tidak ada gosip baru. Tidak ada tatapan mencurigakan. Semuanya tampak berhasil. Dan disitulah aku sadar. Ketenangan ini dibayar dengan kehilangan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku menjaga jarak dari ruang sortiran belakang. Aku menyuruh mandor menata ulang area itu. Aku ingin menghapus jejak. Seolah dengan mengubah fungsi ruang, aku bisa mengubah ingatan. Namun setiap kali aku melewati pintu itu, ada nyeri kecil yang muncul. Bukan karena rindu semata, melainkan karena kesadaran bahwa aku pernah memilih sesuatu yang lain. Suatu sore, hujan turun lagi. Aku berdiri di gudang, memandangi tetes air yang jatuh dari atap seng. Suaranya sama seperti pagi itu. Pagi ketika aku mengucapkan kalimat yang tak bisa ditarik kembali. Tunggu reda dulu. Aku tersenyum pahit. Kalimat sederhana, akibatnya panjang. Aku menutup gudang lebih awal hari itu. Di rumah, aku duduk di depan cermin dan menatap wajahku lama. Aku melihat perempuan yang kuat, yang berdiri di atas usahanya sendiri. Aku juga melihat perempuan yang rapuh, yang pernah berharap pada kehadiran sederhana. Keduanya adalah aku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak memarahi diriku sendiri karena itu. Subuh berikutnya aku bangun lagi. Kali ini dengan niat. Aku menyeduh kopi dan duduk di teras. Aku membiarkan pagi datang tanpa aku tunggu-tunggu. Aku menarik nafas panjang dan berkata pelan, "Cukup." Bukan sebagai penyangkalan, melainkan sebagai penerimaan. Aku tahu, luka ini tidak akan sembuh cepat. Aku tahu, ada bagian dari diriku yang akan selalu mengingat suara karung itu. Tapi aku juga tahu, aku masih bisa berjalan. Pagi itu, aku datang ke gudang tanpa tergesa. Aku menyapa karyawan dengan lebih tenang. Aku berdiri di depan, mengawasi kerja, membiarkan semuanya mengalir. Aku tidak menoleh ke ruang sortiran. Aku menatap ke depan. Dan di antara dentang timbangan dan saretan karung yang kasar, aku belajar satu hal. Kehilangan tidak selalu menghancurkan. Kadang, ia mengajarkan kita cara berdiri tanpa sandaran. Aku mungkin tidak lagi memiliki sunyi yang dulu menenangkan, tapi aku memiliki kejujuran pada diriku sendiri. Dan pagi tanpa karung itu, meski terasa hampa, adalah pagi pertama di mana aku tidak berbohong pada perasaanku. Aku selalu percaya, selama aku tidak bicara, pasar akan kehabisan bahan. Aku salah. Rahasia tidak mati karena diam. Ia justru tumbuh, mengambil bentuk dari dugaan, prasangka, dan kepentingan orang lain. Hari itu dimulai dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Aku datang ke gudang dengan kepala tegak, seperti selalu. Kuli angkut sudah sibuk, mandor mencatat, timbangan berdentang. Dari luar, semuanya tampak normal. Namun aku merasakan perubahan kecil yang tidak bisa kusebutkan. Perubahan yang biasanya datang sebelum hujan besar. Orang-orang menoleh lebih cepat. Percakapan berhenti lebih mendadak. Tatapan bertahan setengah detik lebih lama dari seharusnya. Pasar sedang menilai. Aku mengabaikannya. Aku menolak memberi panggung pada gosip. Aku bekerja lebih rapi, lebih cepat, seolah ketelitian bisa menutup celah cerita. Aku memeriksa kadar air dengan ketat. Aku menegur kuli yang ceroboh. Aku menutup ruang sortiran belakang rapat-rapat. Namun yang kututup hanya pintu, bukan mulut orang.
Menjelang siang, seorang pedagang besar menghampiriku. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan perhitungan. "Ningsih," katanya, menyebut namaku tanpa embel-embel. "Daganganmu lagi ramai dibicarakan." Aku tersenyum tipis. Dagangan yang bagus memang cepat dibicarakan. Ia tertawa kecil. "Bukan itu maksudku." Aku menatapnya lurus. "Kalau bukan itu, aku lagi sibuk." Ia mengangguk lalu melangkah pergi. Tapi kalimatnya tertinggor seperti duri. Sore itu, mandor datang dengan wajah ragu. "Bu," katanya pelan. "Pengurus pasar mau ketemu." Dadaku mengencang. "Sekarang?" "Iya," katanya sebentar. Bahasa pasar selalu halus di permukaan. Aku tahu itu. Aku mengangguk dan mengikuti. Pertemuan itu singkat. Senyum dijaga. Nada suara rendah. Tidak ada tuduhan langsung. Hanya kalimat-kalimat yang mengingatkan batas. Pasar ini hidup dari kepercayaan. Kami cuma ingin memastikan semuanya bersih. Nama baik penting untuk semua. Aku mendengarkan tanpa menyelah, lalu berkata dengan suara setenang mungkin. Semua transaksi mengikuti aturan. Tidak ada perlakuan khusus. Mereka mengangguk. Kami percaya. Aku keluar dengan langkah mantap. Tapi di dalam, sesuatu bergeser. Kepercayaan bukan lagi sesuatu yang kupegang sendiri. Ia kini berada di tangan banyak orang. Malam itu aku pulang dengan kepala berat. Di rumah, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu redup, ponsel tergeletak di meja. Aku tidak ingin membuka apapun. Aku ingin diam. Namun diam tidak lagi menenangkan. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang sudah kuhafal tanpa kusimpan. "Bu Ningsih, aku dengar omongan di pasar sudah kemana-mana. Aku minta maaf." Aku membaca pesan itu berulang kali. Dadaku sesak. Bukan karena pasar bicara, melainkan karena Damar ikut menanggung akibat dari pilihanku. Aku mengetik perlahan. "Ini bukan salahmu." Balasan datang cepat. "Kalau Bu Ningsih mau, aku bisa jelaskan. Ke siapapun." Aku memejamkan mata. Hatiku ingin berkata iya. Pikiranku menolak. Jika ia bicara, cerita akan punya wajah. Jika cerita punya wajah, pasar akan meminta lebih. Aku membalas dengan jujur. "Tidak perlu. Aku akan hadapi dengan caraku." Pesan itu menjadi titik. Tidak ada balasan lagi. Subuh berikutnya aku bangun dengan perasaan aneh. Bukan takut, melainkan siap. Aku menyeduh kopi dan duduk di teras. Udara pagi dingin, langit pucat. Aku menarik napas panjang dan berkata pada diriku sendiri, jika harus selesai, biarlah selesai dengan terang. Di gudang aku mengumpulkan mandor dan kuli sebelum bongkar muat dimulai. "Aku mau bilang satu hal," kataku, suaraku datar. "Kerja kita tetap sama, aturan tetap sama, tidak ada yang berubah." Mereka mengangguk. Beberapa tampak lega, beberapa masih ragu. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Penjelasan seringkali memberi ruang tafsir. Aku memilih ketegasan. Siang itu gosip tetap berjalan. Aku mendengarnya dari jauh. Potongan kalimat yang menyebut namaku, Damar, ruang belakang. Aku tidak menoleh. Aku tidak membantah, aku bekerja. Sore menjelang aku menerima panggilan dari rekan lama, orang yang selama ini mempercayaiku tanpa banyak tanya. "Ningsih," katanya pelan, "aku kenal kamu, tapi orang-orang tidak." Aku mengangguk meski ia tak melihat. Aku tahu. "Kalau kamu diam terus, lanjutnya, cerita orang akan jadi kebenaran." Aku menarik napas. Aku tidak mau membela diri dengan cerita. "Aku juga tidak menyarankan itu," katanya. "Aku menyarankan kejelasan." Kejelasan. Kata itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku meminta waktu bertemu pengurus pasar dan pedagang besar yang sering berhubungan denganku. Aku datang dengan pakaian kerja biasa, tidak berlebihan, tidak defensif. Aku bicara singkat. "Ada gosip," kataku. Aku dengar. Aku tidak akan membahas detail pribadi. Yang perlu kalian tahu, tidak ada pelanggaran, tidak ada permainan harga, tidak ada penyalahgunaan wewenang. Aku berhenti sejenak. Gudang ini akan berjalan transparan. Siapapun yang ambil barang, ikut aturan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Namun, aku melihat sesuatu yang penting, kepala-kepala yang mengangguk. Sore itu aku kembali ke gudang dan membuka pintu ruang sortiran belakang. Aku menatap bangku kecil, meja sortiran, jendela sempit. Aku tidak marah pada ruangan itu. Aku hanya lelah.
Aku membersihkannya, aku membuka jendela, aku membiarkan cahaya masuk. Ruang itu kembali menjadi ruang kerja. Malamnya ponselku bergetar lagi. "Terima kasih sudah jujur," pesan singkat dari Damar. Aku menatap layar lama, lalu membalas, "Jaga diri." Tidak ada balasan. Aku meletakkan ponsel dan menatap malam. Ada kesedihan yang masih tinggal, ada juga kelegaan yang baru tumbuh. Aku sadar rahasia tidak selalu berakhir dengan terbongkarnya kebenaran. Kadang ia berakhir ketika kita berhenti bersembunyi. Subuh berikutnya aku datang ke gudang tanpa rasa dikejar. Aku menyapa orang-orang dengan tenang. Aku mengawasi bongkar muat dengan kepala jernih. Pasar berjalan seperti biasa, keras, jujur, dan tidak peduli pada luka siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa berdiri di tempat yang tepat. Rahasia itu tidak lagi berteriak di kepalaku. Ia mengecil, menjadi pelajaran. Aku tahu, satu bab lagi akan menutup semuanya. Bukan dengan drama, melainkan dengan keputusan. Pagi itu datang tanpa tergesa. Tidak ada suara yang perlu kutunggu. Tidak ada langkah yang kuterka. Tidak ada bayangan yang kucari di sudut gudang. Aku bangun ketika langit mulai memucat. Cahaya tipis menyelinap lewat celah jendela, tidak memaksa, tidak pula menunda. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa tertinggal oleh waktu. Aku duduk di tepi ranjang, menautkan jemari dan menarik napas panjang. Nafas yang utuh, tidak terburu, tidak tercekat. Aku menyeduh kopi, duduk sendiri di meja makan, menyeruputnya perlahan. Sunyi pagi itu tidak lagi menusuk. Ia hanya hadir seperti kenyataan yang akhirnya diterima. Di perjalanan menuju gudang, pasar mulai hidup seperti biasa. Motor-motor berdatangan, kuli angkut berteriak, pedagang membuka lapak. Dunia tidak berhenti hanya karena satu rahasia pernah tumbuh lalu dipatahkan. Dan itu baik-baik saja. Aku membuka pintu gudang dengan tangan yang mantap. Mandor menyapa, kuli mulai bekerja, timbangan berdentang, karung-karung diseret, kali ini dengan suara kasar yang jujur. Tidak ada yang pelan-pelan, tidak ada yang disembunyikan. Aku berdiri di depan, bukan di belakang, bukan di sudut. Hari itu, aku memanggil semua karyawan berkumpul sebentar sebelum bongkar muat dimulai. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran. Beberapa terlihat tegang, beberapa hanya penasaran. Aku tidak berdaham, aku tidak berputar-putar. Aku mau bilang satu hal, kataku tenang. Apapun yang sempat membuat suasana kerja tidak nyaman, sudah selesai. Tidak ada penjelasan detail, tidak ada pembelaan. Mulai hari ini, lanjutku, kita kerja seperti seharusnya. Terbuka, profesional, tidak ada ruang khusus, tidak ada perlakuan khusus. Aku menatap mereka satu persatu. Kalau ada yang merasa tidak nyaman, bicara langsung, jangan simpan. Sunyi sejenak, lalu mandor mengangguk, kuli ikut mengangguk. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Tapi aku melihat sesuatu yang lebih penting, kejelasan. Setelah mereka kembali bekerja, aku berjalan sendiri ke ruang sortiran belakang. Pintu itu kubuka perlahan. Udara pagi masuk, debu tipis beterbangan. Bangku kayu kecil masih di sana. Aku berdiri cukup lama. Tidak ada emosi besar, tidak ada air mata, hanya kesadaran. Aku pernah duduk di sini dan berharap pada sesuatu yang tidak bisa kupelihara tanpa mengorbankan diriku sendiri. Aku pernah merasa hidup di ruangan ini, dan aku tidak menyangkalnya. Tapi hidup bukan hanya tentang apa yang membuat kita merasa hangat sesaat. Hidup juga tentang apa yang bisa kita tanggung setelahnya. Aku membersihkan bangku itu, menggesernya ke sudut, menata ulang meja sortiran, membuka jendela lebih lebar. Ruang itu kembali menjadi ruang kerja, tanpa makna ganda, tanpa rahasia. Siang menjelang, pekerjaan berjalan lancar. Tidak ada tatapan aneh, tidak ada bisikan berlebihan. Pasar seperti menemukan ritmenya kembali. Sore itu, ponselku bergetar. Pesan masuk, dari Damar. "Bu Ningsih, aku mau pamit. Aku dapat jalur kerja di luar kota. Berangkat besok subuh." Aku menatap layar lama. Ada rasa yang bergerak pelan di dada. Bukan sakit, bukan lega sepenuhnya. Lebih seperti perpisahan yang akhirnya menemukan waktunya. Aku membalas dengan jujur.
Terima kasih sudah memberi kabar. Semoga lancar dan sehat. Balasan datang cepat. Aku berterima kasih pernah dipercaya. Jaga diri, Bu. Aku menutup ponsel. Tidak ada kata yang perlu ditambahkan. Tidak ada penjelasan yang perlu diperpanjang. Beberapa hubungan tidak ditakdirkan untuk dimiliki, hanya untuk disadari. Malam itu aku pulang lebih awal. Di rumah, aku menyusun ulang berkas-berkas lama, membakar kertas yang tak lagi perlu, membersihkan rak, membuka jendela. Aku duduk di sofa, menatap ruang tamu yang sederhana. Aku tidak merasa sendiri. Aku hanya utuh. Aku menyadari sesuatu yang selama ini luput. Kehormatan bukan berarti tidak pernah tergoda. Kehormatan adalah kemampuan berhenti ketika kita tahu harga yang harus dibayar terlalu mahal. Subuh berikutnya aku bangun tanpa alarm. Aku duduk di teras menatap langit yang perlahan terang. Udara segar, sunyi yang sehat. Aku tidak menoleh ke gudang. Aku menatap ke depan. Usahaku berjalan. Namaku kembali utuh. Dan hatiku, meski menyimpan bekas, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Aku adalah Bu Ningsih, bos kacang, perempuan, manusia. Aku pernah salah langkah. Aku juga memilih berhenti. Dan itu cukup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik dunia yang keras, pasar, usaha, reputasi, ada manusia yang tetap punya batas, luka, dan pilihan. Tidak semua perasaan harus dimenangkan. Tidak semua kedekatan harus dimiliki. Kadang, yang paling berani adalah melepaskan dengan kepala tegak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah tentang manusia, keputusan, dan harga dari sebuah kejujuran. Salam hangat, Babakan.